Halo guys, kembali dengan saya Yudi di channel Next Digital. Ya guys, kali ini saya akan bicara tentang copywriting dan bagaimana copywriting dapat memaksimalkan kalian punya penjualan. Salah satu dari hal yang penting di dunia online, selain mempunyai seorang graphic designer dan seorang fotografer mungkinnya, atau mungkin video editor gitu ya, itu adalah peran dari seorang copywriter. Nah, kenapa copywriter ini sangat penting? Karena mereka akan menulis kata-kata yang pantas untuk kalian punya aset marketing. Kuncinya dari copywriting adalah membuat sesuatu yang persuasif atau menarik calon pembaca sehingga mereka dapat mengconsider untuk membeli produk kalian. Jadi copywriting ini adalah sebuah hal yang paling penting, terutama buat kalian yang mau berbisnis online ya. Sebelum kalian menulis apa yang kalian ingin tulis, seperti mungkin image caption atau text add description gitu ya, mungkin juga heading dari sebuah gambar ya, kalian harus memastikan dulu kalian telah melakukan research ya. Coba lihat dulu kompetitor punya iklan, tulisannya apa gitu kan. Dan kalian juga pikirkan yang namanya unique selling point untuk produk kalian. Kalian juga perlu mengetahui yang namanya kalian punya target market atau target pasar. Target market ini kalian pikirkan dulu sesuai dengan produk kalian, siapa yang mau kalian jangkau dan gaya komunikasi apa yang harus kalian sampaikan ke target audiens kalian. Jadilah seorang problem solver ya. Problem solver atau menyelesaikan masalah. Jadi kalau masalah kalian itu pingin branding, bagaimana caranya agar pesan kalian dapat dibaca dengan cepat. Kalau kalian mau jualan, pastikan tulis kalian punya unique selling point atau keunggulan dari produk itu agar orang dapat langsung berpikir dan berkonsiderasikan gitu ya. Terus pastikan juga ada yang namanya action atau CTA atau call to action ya. Bisa langsung diukur metriknya kalau ini adalah sebuah project e-commerce ya. Dan kalian perlu tahu problem statementnya itu apa. Anggapnya kalian mau jual obat untuk rambut rontok, hair loss. Kalian perlu tahu gambar apa yang perlu kalian tampilkan dan kata seperti apa. Tentunya kan juga harus paham yang namanya kebutuhan dari si pembeli tersebut ya. Apakah pembeli tersebut itu benar-benar butuh banget, butuh nggak butuh, dan tipe-tipe produknya apa, produk yang penting banget atau produk yang mungkin nggak terlalu penting gitu ya. Jadi saya juga mau ngajarin di video yang namanya pola copywriting ya. Jadi ini ada namanya formula headline ya. Jadi kalau kita bicara sebuah judul itu mempunyai satu formula. Ada 3 bagian besar yang saya mau ajarkan di sini. Yang pertama adalah jika judul kalian atau heading kalian itu ya, heading formula itu pertama itu mengandung namanya hope. Hope itu artinya harapan. Yang kedua adalah hope plus reality. Jadi harapan dan kenyataan yang sebenarnya. Yang ketiga adalah hope dan problem. Hope-nya, harapannya apa, dan masalahnya apa. Ya, saya akan bahas sedikit demi sedikit ya. Yang pertama tentang namanya hope. Hope itu sepertinya bersifat sebuah harapan. Jika kalau kalian melihat brand-brand yang ternama seperti Samsung dan iPhone ya, kalau mereka mengeluarkan satu produk baru gitu ya, seperti ini harapannya segitu besarnya gitu ya, seperti iPhone gitu ya, itu banyak digunakan level-level tinggi. Jadi kalau kita bicara hope tuh, dia berharap agar kayak suatu produk yang bisa menyelamatkan dunia ya, atau suatu produk yang merevolusikan industri gitu, sebuah hope atau harapan yang besar. Yang kedua, hope, harapan ditambah dengan reality atau keadaan yang sebenarnya. Jadi di sini saya mau ambil contoh juga satu iklan. Mungkin iklannya seperti ini. Kenyataannya adalah seorang gadis muda yang cantik. Itu hope-nya. Tapi realitinya adalah mungkin dia seorang ibu dari 2 orang anak. Jadi yang bicara harapannya dan realitasnya tidak sama. Nah, ini teknik ini sering digunakan juga untuk copywriting ya. Hope plus reality. Nah, yang ketiga guys, yaitu hope plus problem ya. Jadi hope-nya apa dan masalahnya itu apa gitu. Nah, contohnya kita sering lihat tuh ya, anggapnya iklan Gojek atau apa gitu ya. Nggak telat, tapi jalanan macet gitu. Nah, jalan macet itu kan adalah sebuah permasalahan, sebuah problem gitu kan. Tapi hope-nya itu nggak telat gitu kan. Jadi kita bicara kayak semi contradicting gitu. Satu harapan, satu masalah. Nah, kalau kalian campurkan, itu akan jadi sebuah formula headline yang sangat kuat. Di sini saya ajarkan kalian agar kalian juga dapat membuat suatu headline yang benar-benar unik agar produk kalian bisa stand out di kompetisi di market. Di sini saya mau nambahin tentang namanya kepo writing ya. Kepo writing itu jangan menyuruh,
jangan mengajak, jangan memaksa. Ya. Dan juga jangan melakukan hal-hal yang memang sepertinya tuh kayaknya kalian desperate banget gitu, kayak mau ngejualan gitu ya. Mungkin di episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel Next Digital untuk selalu mendapatkan info-info dan update-update tips seputar digital marketing yang paling menarik. Dan jika ada pertanyaan, tulis komen. Jika kalian sebuah brand yang butuh bantuan profesional, hubungi agensi kami Next Digital karena kami siap membantu Anda. Terima kasih guys dan salam digital.